Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Asyanto, guru SMK Negeri 3 Kendal yang merupakan CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Kendal, ingin memberikan pemaparan tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini kami telah mewawancarai 2 kepala sekolah. Yang pertama, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kendal, Bapak Malik. Yang kedua, Kepala Sekolah Bakti Nusantara, Bapak Agus. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini. Harapannya pembicaraan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Agus selaku Kepala Sekolah Binus ya, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Kami bertiga ingin memberikan beberapa pertanyaan. Kalau saya kebagian 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Pak Agus bagaimana caranya mengidentifikasi bahwa suatu permasalahan atau kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Monggo Pak. Terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman saya nih Bapak nih. Jadi di sekolah tentu saja kita menghadapi beberapa kendala ya, dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Beberapa kendala tersebut juga tidak luput dari 2 kepentingan yang kadang berbenturan. Jadi dalam hal ini tadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Itu dari menurut saya pribadi dan pengalaman saya itu berdasarkan pengamatan atau studi kasus ya. Jadi misalnya ada permasalahan yang melibatkan guru dengan siswa, kesalahpahaman ya. Nah ini kita harus memanggil kedua belah pihak dulu, kita tanyakan dari satu sisi dan sisi yang lain, baru kita bisa menyimpulkan permasalahan yang sedang mereka hadapi itu termasuk ke dilema etika atau mungkin rujukan moral atau kasus yang lain. Itu menurut saya seperti kita identifikasi dulu, kita analisa dulu. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Agus ya. Saya sepakat dengan pendapatnya ya, memang harus diidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada atau masalah yang ada. Dan kita lanjutkan pertanyaan kedua. Setelah kita mengidentifikasi, kemudian apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau kasus yang ketika kita mengambil keputusan, dua-dua keputusan itu benar dan kita harus diminta untuk mengambil salah satu keputusan. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, Pak? Kalau menurut saya pribadi dan berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, contoh ya saya lanjutkan contoh kasus tadi. Setelah kita laksanakan identifikasi, kita panggil dua belah pihak untuk saling menyampaikan penyebab atau kasus dari sisi pandang mereka. Itu kita tarik kesimpulan kalau misalnya dua belah pihak tersebut menyampaikan hal yang sama-sama benar gitu tadi yang disampaikannya, dilema etika tadi, kita lihat kebermanfaatannya Pak. Jadi kalau misalnya dari sisi guru ternyata dia menyampaikan pendapatnya benar dan kebermanfaatannya atau istilahnya alasannya lebih banyak positifnya dibanding dari sisi siswa, tentu kita utamakan dari sisi guru untuk kita anggap itu sebagai keputusan yang benar gitu ya, dan bukan menyalahkan satu pihak tapi mengarahkan bahwa ini yang menurut kita lebih tepat dijalankan.
Demikian pula sebaliknya, apabila dari sisi siswa yang memang ternyata betul benar, ya kita tidak segan untuk menyampaikan kepada guru untuk mengkoreksi tindakan perilakunya supaya memahami bahwa yang saat ini sedang guru laksanakan itu memang lebih bermanfaat di siswa itu, bukan di sisi gurunya. Ya. Makasih banyak Pak, dari saya mungkin cukup itu atas jawabannya, mudah-mudahan. Kemudian Pak Agus, pertanyaan berikutnya nggih. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini pernah Bapak ambil, kemudian yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahan ini? Itu maksud pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Oh gitu. Maksud dari pertanyaan itu adalah metodenya ya, yang dianggap efektif itu seperti apa? Kalau menurut saya yang paling efektif itu adalah dengan tadi mengumpulkan berbagai pihak. Kalau misalnya tidak bisa dalam satu waktu karena tidak memungkinkan, misalnya apabila kita kumpulkan dalam satu waktu tidak bisa akur gitu, tidak muncul kendala konflik gitu, kita panggil di waktu yang terpisah. Setelah kita panggil salah satu, dua-duanya selesai kita panggil, kita analisa, kemudian kita ambil simpulan dan kita sampaikan ke pihak yang dalam posisi menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sama-sama benar gitu. Ya, menurut kita yang paling pas itu adalah yang seperti ini gitu. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan tadi, tantangannya apa saja Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi Pak? Biasanya kan ada kendala atau ada salah satu pihak yang bagaimana seperti itu? Tantangannya ya Bu, kalau kita tidak pandai memilih waktu yang tepat, itu biasanya adalah dari sisi emosi ya. Kedewasaan juga berpengaruh di situ. Artinya pada saat ada kendala, konflik maupun dilema etika yang merasa sama-sama benar tadi kita panggil, belum tentu yang kita panggil itu tangan terbuka menerima apa yang akan kita laksanakan itu, atau keputusan yang kita ambil itu. Artinya ya problemnya itu tadi, tantangannya adalah kedewasaan dan emosional tadi ya. Kita harus memanajemen waktu bertemu, memanajemen waktu studi kasusnya sehingga bisa tepat ya keputusan yang kita ambil dan tidak mencederai pihak yang lain. Terima kasih Pak Agus. Oke Pak Agus, berikutnya dari saya dalam mengambil ada sebuah permasalahan Pak, apakah Pak Agus sendiri mempunyai jadwal sendiri Pak untuk mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang kira-kira bisa diselesaikan di nomor 1 atau nomor 2 kan itu Pak? Kemudian apakah Pak Agus ketika ada permasalahan di situ langsung diselesaikan di tempat atau harus mengambil informasi dari beberapa pihak dulu Pak? Terima kasih. Jadi urutan penyelesaian masalah tadi yang disampaikan untuk dipertanyakan ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya melihat efek dari kasus yang sedang terjadi. Jadi kasus yang langsung berdampak atau mempunyai efek yang besar, biasanya kami coba untuk selesaikan terlebih dahulu gitu nih. Kemudian yang kedua tadi, apakah punya waktu khusus? Iya. Ya, waktu khusus. Kalau saya tidak sewaktu-waktu, hanya kita kalau di sekolah atau di ruang kepala sekolah itu ada buku pembimbingan ya, atau jadwal pembimbingan ya untuk guru, karyawan maupun pihak-pihak yang sedang berkonflik. Itu kita punya buku sendiri sehingga sewaktu-waktu ada kasus sesuai dengan tadi ya derajat kasusnya atau dampaknya bisa langsung kita tindak lanjuti gitu. Ya, kemudian Pak Agus, di sini
adakah orang-orang yang Pak Agus tunjuk sebagai istilahnya ini untuk informasi dari ini, atau orang-orang yang sekiranya terlibat langsung Pak Agus dalam kegiatan itu, ada napa mboten kita untuk orang-orang yang jenengan secara langsung dimintai tolong atau minta pendapat gitu. Maksud dari pertanyaan ini maksudnya untuk membantu menyelesaikan kasus tadi ya? Iya, betul Bapak. Ya, kalau kebiasaan saya Bapak, jadi tidak langsung ke saya gitu ya. Jadi sesuai dengan bidangnya di sekolah biasanya ada wakil kepala bidang ya, atau kepala program keahlian ya. Jadi kalau kasus itu terjadi di siswa misalnya, bisa di tingkat wakil kesiswaan untuk di studi kasus terlebih dahulu, coba diselesaikan. Apabila itu membutuhkan peran serta dari kepala sekolah, baru nanti masuk ke ruang kepala sekolah, disampaikan apa yang menjadi permasalahan oleh waka dan dicari solusinya, dicatat di buku pembimbingan tersebut. Sehingga kalau pertanyaannya apakah ada yang dimintai bantuan untuk menyelesaikan kasus, biasanya ya jelas ada Pak, jadi dari para pembantu kita, para waka maupun ketua program keahlian. Nah, kemudian Pak Agus, mungkin ada yang ingin disampaikan atau pelajaran apa yang ingin disampaikan kepada kami Pak yang di sini sebagai CGP Pak. Jadi pengambilan etika ini Jadi dalam bekerja itu dimanapun ya, baik itu di instansi pendidikan maupun di perusahaan, mungkin bagi teman-teman kita yang sebelum menjadi pengajar pernah bekerja di perusahaan, itu sebenarnya masalah dilema etika atau bujukan moral sebenarnya sering kita alami gitu ya, sering kita alami. Jadi kalau saya memandang ya, seiring bertambahnya usia kita itu kita harus lebih dewasa dalam berpikir maupun bertindak gitu ya. Jadi kalau pada saat kita usia masih remaja atau muda atau baru bekerja, mungkin sisi emosionalnya lebih tinggi dari sisi rasional kita gitu ya. Pada saat kita mengambil suatu keputusan atau mengusulkan sesuatu, biasanya yang lebih kita tonjolkan adalah sisi emosional kita, pengen segera terlaksana, terselesaikan dan lain sebagainya. Tapi begitu menginjak usia semakin bertambah tadi, harapan saya dan terutama pada teman-teman yang sudah menempuh program CGP ini, apabila nanti menjadi guru penggerak ya lebih dewasa dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai pendidik maupun pengajar gitu. Insya Allah semakin bertambahnya ilmu ya, sama seperti tadi insya Allah ya. Jadi semakin bertambah ilmu semakin merunduk, bukan semakin membuat diri kita lupa diri atau sombong atau seperti apa gitu. Sehingga dengan program CGP ini, insya Allah Ibu Bapak menjadi guru penggerak memang benar-benar ada manfaatnya untuk anak didik kita, dan insya Allah juga pahala atau amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari terhadap anak-anak kita dalam mendidik mengajar itu juga mengalir ke diri kita kalau kita ikhlas gitu, dan lebih mendewasakan diri seiring dengan bertambahnya usia. Gitu nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Demikian yang bisa kita sampaikan Pak Agus, bincang-bincang kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa menghadap Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kendal, dan ada beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Jadi menurut Pak Abdul Malik Nugroho itu bagaimana mengidentifikasi tentang dilema etika atau bujukan moral itu? Oke, terus dilema etika atau bujukan moral itu kan kalau menurut saya sih jadi tergantung dari faktor kepentingannya nantinya. Jadi ketika kita secara regulasi memang tidak bisa, tetapi secara moral yang ada di sini itu memang perlu dilakukan. Nah itu kan perlu diidentifikasi dampak ke siswanya. Itu jadi
kalau saya lebih identifikasi ini berdampak nggak ke siswa atau ke sekolahan gitu. Jadi ketika ada identifikasi, kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu contoh kasus seperti apa. Ini terkait dengan ketika kita menghadapi dilema, artinya kedua-dua keputusan itu benar, sama-sama benar, tetapi kita harus memilih salah satu. Terus ini contoh yang sederhana ya, yang pagi ini kan ada salah satu guru yang izin fingerprint aja terus pulang. Nah itu kan secara aturan memang nggak boleh, tetapi secara etika ya karena sakit, suaminya sakit, mendadak nggak bisa jalan. Nah yang saya putuskan secara etika mawon, secara moral sesama ASN gitu ya, monggo silakan nanti kondisikan kelasnya. Intinya tidak ada yang dibutuhkan, murid itu tetap mendapatkan pelayanan, beliau sudah bisa bekerja untuk melayani suaminya yang memang sedang ada musibah. Terus kalau yang contoh lain yang besar itu, kalau kita mungkin panjenengan juga mengetahui lagi akhir tahun itu biasanya kita akan dikejar dengan SPC untuk pembentukan buku. Nah contohnya pembangunan RPS itu secara regulasi belum bisa dibangun kalau uangnya belum cair. Tetapi kalau kita sedangkan secara regulasi belum tentu 3 bulan itu selesai. Ya kita lakukan dulu fondasi dulu atau apa. Nah itu dari mana anggarannya. Nah hal-hal tersebut yang perlu didiskusikan dengan tim manajemen, karena secara regulasi memang belum bisa, tetapi jika kita saklek dengan itu akan terjadi hal-hal yang itu justru dampaknya lebih besar kalau kita tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Nah itu yang dilema etika atau dilema moral yang sering terjadi aktual di sekolahan-sekolahan. Tapi kalau yang terkait dengan siswa, apakah bisa ada contohnya? Yang siswa, contohnya kalau siswa tersebut misalnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran karena mengikuti lomba. Contohnya ini ya, yang di atas itu kan ada siswa yang mengikuti lomba strike atau motocross. Itu kan bukan acara yang dari dinas gitu loh. Kalau ditolak juga bisa, tetapi mungkin passionnya anak tersebut di situ. Passionnya sesuai dengan bakatnya, dukungan orang tua, dia nggak bisa mengikuti pelajaran seperti siswa lainnya. Nah ini perlu ada kebijakan khusus lah, biar sekolah juga tidak dilibatkan, siswa tidak dilibatkan. Mungkin anak ini mengikuti tambahan atau penugasan. Sekarang juga ada kedua otomotif itu yang sudah magang karena memang kebutuhan industri. Kalau secara regulasi ya belum ada magang di tahun ini, masih tahun mendatang. Kalau kita tidak memberikan kesempatan siswa magang, siswa juga dibutuhkan, industri juga hubungannya jadi tidak baik. Mungkin cukup dari saya. Kemudian pertanyaan dari saya Pak, apa saja langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan sehingga hal-hal dilema etika ini dapat teratasi dengan baik? Jadi yang dilakukan tentu saja kita diskusi dulu dengan rekan-rekan manajemen, K3, bahkan itu bagaimana yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi siswa tetap terlayani, kepentingan siswa tetap terlayani. Nah itu kan bisa kita diskusikan lebih dahulu, setelah itu ambil keputusan. Meskipun mungkin keputusan itu juga ada yang harus dirugikan, contohnya kalau kita ngirim anak
magang lebih cepat. Mungkin yang guru umum itu kan ada permasalahan, tapi kalau tidak diberi kesempatan juga nanti industrinya akan kecewa atau industri bahkan bisa mencari rekanan lain. Udah Pak, kamu nggak bisa, setelah kamu bisa lah lempar aja ke sekolah lain. Nah, hal seperti itu memang ada yang harus beradaptasi dengan cepat. Oke, mungkin hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif ya, dari penjelasan yang tadi sudah diberikan ke kami, sehingga nanti kita bisa adopsi Pak. Jadi yang efektif itu kita kembalikan lagi ke kepentingan sekolahan ini kan untuk menyiapkan siswa yang bisa bekerja. Kalau SMK kan memang tujuan utamanya untuk bekerja. Nah, nanti untuk melanjutkan yang kedua atau wirausaha. Nah, untuk bekerja siswa biar terserap cepat ke dunia kerja. Bagaimana kalau memang industri membutuhkan tenaga kerja magang lebih cepat? Nah, itu kita titik kan di situ. Ya, yang lain bisa menyesuaikan. Jadi minimal untuk kepentingan siswa kan Pak. Iya, sesuai tujuannya SMK ya. Kalau SMA mungkin lain-lain, kalau SMA kan tidak bisa. Apa tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Karena di dalam dilema etika kan pasti ada gangguan-gangguan yang harus diatasi. Iya, yang tantangannya itu kan memahamkan ke rekan-rekan, bapak ibu dan mungkin manajemen pada khususnya. Bahkan kalau sesuatu itu kita permudah saja urusannya agar tujuan sekolah tercapai, kepentingan siswa juga bisa diakomodir. Nah, contohnya kalau ini ada siswa memang dia hobi motocross atau hobinya memang menari. Nah, bagaimana dengan mengganti pelajaran atau tidak? Nah, selama itu siswanya memang passionnya di situ, dari orang tuanya memang memberi dukungan, ya kita toleransi lah. Nah, nanti untuk bapak ibu guru bisa menyesuaikan dengan kepentingan yang ada. Jadi, kalau secara regulasi kan panjang urusannya itu, nah, tapi kita bisa selesaikan aja di sekolah. Gitu. Terima kasih Pak. Bisa ya saya mohon izin untuk bertanya ya Pak. Paling ya. Dari kasus dilema etika yang tadi sudah disampaikan Pak, apakah Pak Malik itu punya jadwal tersendiri dalam penyelesaian kasus Pak? Contohnya untuk siswa ada jadwal sendiri, untuk Bapak Ibu guru punya jadwal sendiri, dan nanti prosedur-prosedurnya pripun nih Pak itu? Iya, terus kalau saya itu sebaiknya kalau ada permasalahan ya dalam seminggu itu cepat diselesaikan, kalau enggak lupa nanti dan terkubur banyak masalah yang lain. Ya, ini ya yang terkait untuk bapak ibu guru, itu kan PAK harus segera selesai ini. Jadi kita harus membagi permasalahan itu ke guru-guru yang lain agar kalau hanya saya sendiri nanti enggak selesai. Kalau kita bagi ke bapak ibu guru biar bisa bekerja bareng. Nah, siswa, kalau permasalahan siswa ini sudah efektif sih, ada guru BK, ada staf jurusan itu permasalahan yang menonjol tidak sampai ke saya. Paling kalau siswa itu ada asusila atau ambil duluan baru nanti akan kita perlu penyelesaian. Siswa ini masih lama nggak tahu sekolah di sini gitu, atau masih beberapa bulan saja. Kan kalau misalnya tinggal beberapa bulan saja kan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut gitu. Kalau ternyata ini masih 2 tahun atau setahun sekali. Nah, dari situ terus kesiswaan kan mulai berpikir gimana caranya kita mitigasi lah, mengurangi. Kalau membersihkan 100%
bocah itu berakhlak baik itu kan nggak bisa. Ya kita kurangi, oh ya ini dengan ada Jumat rohani misalnya seperti itu, biar ada tausiah lah anak-anaknya, paling tidak setelah mengurangi resiko dan menambah akhlak anak agar jauh lebih baik. Meskipun belum efektif, tapi kalau kita terus berusaha saja, berusaha agar lebih baik. Pak Malik, untuk pertanyaan yang berikutnya gimana? Ini mungkin ada sedikit penambahan. Adakah seseorang yang mensupport Bapak ketika mengalami dilema etika di sekolahan itu, dalam orang-orang tersebut itu berdasarkan dari Pak Malik sendiri atau berdasarkan mereka sendiri, Pak? Kalau mensupport ya nggak ada sih, saya bangun tidur pikiran apa sebenarnya. Karena ya kalau dulu awal-awal kerja memang, karena awal-awal kerja saya lebih berat sih. Kalau ini saya udah naik berat badan saya di sini, ada masalah ini ya. Ayam di sini ya. Ya, tapi istri saya sudah protes ini, sudah naik 3 kilo ini. Jadi pertama jadi PNS itu 50 kilo, lalu di SMK 7 tiap tahun, tiap bulan malah naik, sudah 60 kilo. Lalu ini kok terus tambah lagi, wah masalah ini. Ada masalah ini kalau kayak gini terus gak baik nih bagi kesehatan. Harus berolahraga yang baik ini. Ya, betul. Oke. Kemudian Pak, ini kan dari kami berdasarkan Pak Malik sendiri sebagai Bapak Kepala Sekolah di SMK 3, Pak, kemudian ada saran untuk kami yang mungkin bisa kami ambil pelajaran untuk kedepannya supaya melangkah lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, terutama pada keputusan dilema etika sendiri. Ya, kalau saran, memang kita di dunia pendidikan ini ada hal-hal tertentu, permasalahan tertentu yang ketika kita mengikuti hal yang ideal kadang-kadang rampung-rampung. Jadi mungkin panjenengan juga akan menghadapi permasalahan yang sama. Maksudnya itu kalau ideal sesuai regulasi gitu. Kalau masalah norma-norma agama hukum itu kan memang harus kita ikuti. Tetapi hal-hal yang kadang kalau kita menyelesaikannya dengan ideal orang kampung-kampung. Contohnya dulu waktu saya ngajar ya di SMK 7 itu, saya melihat ini praktek pengawasan barangnya ditumpuk-tumpuk. Ini mubazir, tak dol lebih. Kalau secara regulasi urusannya dulu nih, ini tak dol duitnya balik ke siswa ditumpuk bahan praktek lagi. Ya sampai saya selesai di sana, ya ora ono masalah ya Mas. Saya tak pikir-pikir ini masalah ini aset negara kok tidak. Ya, saya mikirnya waktu dulu pertanian ini praktek melon yang matang udah dipangan, masalah nggak tadi? Ya, tapi tidak dipangan masa itu jarang busuk Mas. Ya memang perlu kreativitas ya. Nah, kalau ini untuk panjenengan ya selama itu untuk kepentingan para siswa ya bisa dikerjakan. Jadi kalau nanti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya perlu penyelesaian yang kadang-kadang out of the box lah kayak gitu. Jadi perlu inovasi baru ya Pak. Ini aja kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris paham. Iya. Misalnya bahasa Indonesia bocah kon mengarang cerita. Coba aja tuh suruh dia mengarang cerita orang-orang yang sukses di sekitarnya, penjual bakso atau apa, agar mereka terinspirasi. Nggak ono sing sukses instan tuh nggak ada. Nggak ada. Orang melihat di puncaknya aja loh. Tetapi bagaimana seseorang itu berusaha berikhtiar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah itu kan bisa dibuat tulisan itu. Anak-anak menulis yang monoton lah, hal-hal yang monoton. Cari cara-cara lain, anak bisa menulis, tetapi dia juga bisa mendapatkan faedah di tulisannya itu.
Nanti juga permasalahan di manajemen ya akeh. Tapi pas saya berpikir lah, kayak jam kerja ya wis lah rampung kan lah. Pokoknya secara profesional selama jam kerja dikerjakan. Nah, masalah lain-lain, masalah hati urusannya dewi-dewi. Itu mungkin Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas semua jawabannya dan waktunya. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video wawancara kami dengan dua kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan hasil dari wawancara kami bisa menambah pengalaman dan pengetahuan kita semuanya. Bila ada kata dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.